Hai semuanya, kembali lagi di KF Talks. Cassandra, Friska, the keys to your fine mind. Baik teman-teman sekalian, seluruh keluarga kuat dan tangguh di seluruh Indonesia, teman-teman yang tangguh, teman-teman yang tentu saja sehat. Nah, kita hari ini akan membahas topik yang cukup seru, ya. Barangkali tidak terlalu klinis dan tidak terlalu forensik. Ya, betul. Kami berharap bahwa topik ini justru adalah topik yang diusulkan oleh teman-teman sekalian, ya. Karena ternyata topik ini adalah topik yang sering kali dibahas dan bahkan mungkin muncul di beberapa assessment ketika Anda melamar pekerjaan atau mungkin di sekolah juga di kampus gitu ya, salah satunya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian khususnya yang disebut dengan kolerik, sanguinik, melankolik, dan flegmatik. Nah, seringkali kita bertanya, kita apa ya? Dia apa ya? Atau Anda apa ya? Gitu. Nah, kita bahas dulu nih satu-satu, ya kan? Bahwa tipe kepribadian kolerik yang kita bahas. Kolerik tuh siapa ya? Sekarang sebelum kita bahas, Friska termasuk yang mana? Kayaknya kita sama sih, Friska. Dulu ya, terakhir kali ngetes, kayaknya aku sanguin koleris. Nah, ya. Tipenya. Ini saja sudah ada kombinasi, gitu ya. Sebenarnya sih, kalau kita boleh betul-betul menyampaikan yang sebenar-benarnya tentang bagaimana jenis atau tipe kepribadian ini pada setiap manusia, sebenarnya semua orang punya empat-empatnya. Ya, betul. Bibit-bibitnya mah semua punya ya. Betul, kolerik, sanguinik, melankolik, dan flegmatik. Cuman bedanya adalah kadarnya. Nah, yang dilihat akhirnya dari dalam sebuah pemeriksaan itu, mana yang paling tinggi, itu yang pertama, gitu kan. Lalu kemudian mana yang keduanya, gitu. Dan itu akhirnya tadi muncullah kata-kata saya sanguin kolerik. Karena ternyata sanguin koleriknya lebih tinggi daripada melankolik flegmatiknya, gitu. Kalau Mbak apa? Yang jelas pasti ada koleriknya. Karena nggak mungkin kalau nggak kolerik ya. Iya, satunya pasti sanguin yang juga kolerik sih. Tuh yang kolerik tuh yang bergerak terus kita dan sama deh. Selalu punya keinginan untuk berprestasi, jadi leader, kemudian menyelesaikan pekerjaan, lalu kemudian selalu mencari-cari, nggak bisa diem gitu, dan memang akhirnya menjadi lebih berani. Banyak mungkin ada orang yang katanya nih, kalau misalnya disebutkan tuh seringkali kolerik juga diterjemahkan sebagai pribadi yang negatif. Kalau berlebihan ya. Karena mereka jadi pemarah gitu, galak, konon katanya ini si kolerik nih. Tapi kembali lagi kita harus bisa menempatkan yang positifnya ya dari kolerik ini adalah bahwa memang sense of achievement and leadership orientednya tinggi gitu. Nah, permasalahannya mungkin bagaimana caranya untuk bisa memimpin tanpa orang lain itu juga merasa diperintah gitu ya. Jadi ini juga kepribadian kolerik itu sangat erat kaitannya dengan persepsi bossy, gitu. Dianggap bossy, dianggap ruling, gitu. Nah, apalagi kalau ternyata pasangan ketemu antara yang kolerik sama kolerik. Wah, seru tuh. Tapi kita kolerik belum pernah berantem ya? Belum. Karena ya ini kolerik juniornya cukup tahu diri. Untung dia nggak ngelawan saya, saudara-saudara sekalian. Nah, seandainya dia melawan saya, pasti akan terjadi satu perang. Tapi itu memberikan kesempatan kok kepada kolerik yang ini. Masalahnya kolerik yang ini juga tipe apa ya? Yaitu seimbang, menghargai orang, kasih kesempatan, mengayomi. Jadi ya nggak pernah gigit-gigitan. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Misalnya tadi habis kolerik, terus kolerik sanguinik. Kalau saya mungkin bisa juga sanguinik kolerik, tetapi juga di antara lain tuh ada yang kadang-kadang agak flegmatik juga nih. Ya, tapi kelihatannya ya, karena flegmatik kita bahas juga ya, tapi yang sanguini dulu. Yang sanguini itu apa sih? Gaul, ceria, riang gitu, pengen ketemu orang, ya, semangat gitu ya. Jadi ya bisa saja memang persoalannya kan juga
Kalau yang melankolik itu seperti apa? Yang melankolik tuh yang cenderung mellow, apa ya, sensitif, kemudian mungkin perasa, kemudian dia juga mungkin punya apa ya, keinginan untuk menata diri, menata keluarga gitu, yang kalau misalnya yang paling penting buat mereka adalah keutuhan, stabilitas. Orang melankolik. Terus kemudian juga mungkin ada memori, nostalgia. Ini seneng nih yang model begini, model melankolik ya. Ya di larut-larut gitu ya. Iya, terlarut dengan ini emosi. Di satu sisi mereka ya paling baik untuk posisi-posisi yang mungkin misalnya pengarang lagu, pengubah lagu, penulis gitu. Karena mereka sangat sensitif, mereka sangat bisa menghadirkan karya-karya gitu ya, merasakan kesedihan dan menuangkannya di dalam hasil karya tertentu gitu. Nah, kalau yang flegmatik, ya di sini saya merasa saya juga agak banyak nih gitu. Jadi sanguinik, kolerik tadi benar, tapi juga flegmatik saya cukup banyak. Apa tuh? Artinya yang cinta damai. Tapi pasti ada penonton yang akan bilang, Cassandra pecinta damai, kayaknya enggak deh gitu. Itu berarti yang lagi ngeliat koleriknya waktu itu, lagi kambuh ya. Ya, tapi kembali lagi kan, mungkin karena ada faktor usia, perubahan. Tapi sebenarnya kan kembali lagi, kalau ditanya mau ada, saya punya karakter si flegmatik itu yang nggak mau ribut, nggak mau tenang, ya maunya tenang aja gitu, peace, finding for peace gitu. Sekali lagi ya buat yang nonton ya, kalau ada yang mau protes ya protes ditujukan kepada tidak. Tapi kembali lagi adalah bahwa itu membuktikan bahwa kita bisa saja punya 3 karakter atau 4 karakter tersebut, cuman kan memang derajatnya lebih kecil, derajatnya lebih rendah. Nah, yang terakhir dari kolerik, sanguini, melankolik, dan flegmatik nih gitu. Nah, ini juga seringkali dikaitkan dengan bentuk tubuh, Fris. Oh, bentuk tubuh, tahu nggak? Yang apa sih, yang endomorph, mesomorph gitu-gitu? Sering kali dikaitkan dengan itu. Kenapa? Karena akhirnya ya karena bisa dipahami lah. Kenapa? Karena ketika seseorang kolerik itu kan berarti dia lebih banyak bergerak, ya kan? Secara fisik mereka jadi lebih berotot, ya lebih kuat, lebih stamina gitu. Nah, sementara kalau yang flegmatik kan akhirnya jadi tidak bergerak, lebih suka yang di dalam ruangan, yang melankolik juga. Ya, gitu. diem-diem gitu ya? Tidak bergerak. Tapi kembali lagi, ya ini adalah akibat dari karakter kepribadian tersebut. Ya kan, yang mungkin kalau keluar ruangan panas gitu, capek misalnya gitu kan, bisa ya kan, jadi akhirnya mempengaruhi bentuk tubuh juga. Baik, lalu kemudian yang paling sering juga bagaimana nih kita melihat di lingkungan kita, banyak nggak sih kita bisa melihat karakter masyarakat kita ini ternyata sangat dipengaruhi oleh tipe-tipe kepribadian ini? Iya, bisa ya, faktor kayak budaya juga gitu kan ya, akhirnya mungkin ada budaya-budaya tertentu kecenderungannya berarti lebih sanguin, lebih suka pesta, misalnya ada Manado gitu misalnya kan, dibanding dengan yang dia sangat sanguin gitu ya misalnya, atau kalau yang Jawa kan kalem, apa punten gitu ya, punten itu Jawa Tengah, Nyun Sewu. Jawa Tengah mungkin lebih ke flegmatis, tapi kalau Jawa Timur lebih ke kolerik gitu. Mbak orang Jawa Timur? Jawa Timur. Oh, pantes. Koleris banget, udah tidak bisa diganggu gugat, sangat kolerik. Iya kan? Bisa sih, bisa. Ya kan? Tapi ternyata memang bener loh, kadang-kadang orang suka nanya, Cassandra orang Manado ya gitu. Jadi berarti bener sanguin kolerik ya gitu kan. Kalau nggak dianggap orang Manado, orang Bali biasanya gitu. Padahal ternyata ya emang Jawa Timur pasti. Nah, terus tadi kan budaya ya. Terus kemudian apalagi yang mempengaruhi, tentu saja genetis tadi ya, genetik, ayah dan ibu, bagaimana pola asuh juga. Kalau ayah dan ibunya juga memperlakukan anak itu seperti apa, ya dia akan tumbuh dan berkembang seperti itu juga. Dan bagaimana kemampuan sosial anak ini terbentuk adalah dengan lingkungan, pengalaman sosial yang dialami oleh anak, ya lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat gitu. Jadi kita sendiri juga ikut bertanggung jawab lah dalam proses pembentukan kepribadian anak, karena ini kan aspek intelijensi, emosi dan sosialnya gitu. Terus kira-kira
apa yang mungkin harus kita lakukan untuk bisa mengarahkan anak nih ke sini, ke sana, ke kolerik? Apakah memang harus kolerik? Apakah harus sanguin? Apa gimana? Kalau menurutku sih ya yang namanya jenis kepribadian nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tinggal penerapannya yang sesuai konteks gitu dan secara seimbang, secara relevan. Nah, mungkin terkait itu tuh bagaimana menerapkan kepribadianmu sesuai konteks. Nah, itu edukasi dari orang tua dan pemahaman akan itu terhadap anak yang menjadi lebih penting gitu, bahwa ketika mungkin di setting pekerjaan dan akademis yang supaya terpacu ya kolerisnya agak-agak dikuatin gitu. Tapi ketika mungkin lagi acara keluarga mau happy-happy ya nggak usah terlalu koleris lah, sanguin dikit gitu. Jadi nggak bosi kan, orang juga happy, enjoy nih orang. Ya lebih ke seperti itu sih kayaknya. Dan yang jelas tentu saja dalam memilih pasangan. Ya itu. Ya kan? Ternyata orang koleris ketemu koleris juga akan menjadi permasalahan kan, gitu kan, untuk pasangan yang tidak bisa menerima, gitu. Piring berterbangan nanti di rumah. Berterbangan, gitu. Ini ngomongin diri sendiri apa ngomongin? Kamu ngomongin aku ya? Bukan. Ya nggak tahu deh ini memori dari mana, dari cerita ini atau pengalaman pribadiku ya. Ternyata kita terinspirasi masing-masing. Tapi ya itulah, kembali lagi bahwa tentu saja untuk kita bisa membina hubungan yang langgeng, membina hubungan yang nyaman, dan tentu saja bebas dari potensi resiko kekerasan bagi masing-masing. Nah, ini tadi pentingnya untuk kita melakukan psychological check-up. Ya, supaya bisa adjust ya, Mbak ya. Supaya kita bisa adjust. Kita cek ya, mulai dari mau menikah, cek pasangannya, calon suaminya, istrinya cocok nggak nih nanti, itu potensi nanti ke depan akan jadi ribut apa enggak nih, gitu. Tahu-tahu akan terjadi perang Bharatayuddha. Lalu kemudian punya anak. Nah, anak ini sendiri lahir juga kan punya karakter sendiri nih, ya kan? Siapa tahu bapaknya gimana, anaknya ternyata beda gitu kan. Nah, gimana cara ngebentuknya? Terus kemudian ketika anak ini ke sekolah, ketemu teman-teman yang juga terus ternyata tipikalnya juga berbeda lagi. Nah, diajarkan bagaimana anak bisa menerima, lalu kemudian menyesuaikan diri gitu. Dan yang paling penting adalah ketika mereka masuk kantor. Ya, mereka mulai bekerja gitu. Dan ternyata pekerjaan-pekerjaan ini kan sangat tergantung dengan karakter kepribadiannya. Tentu saja lebih baik memilih sekolah dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. Kalau ternyata pekerjaannya banyak memberikan tekanan, tapi tipikalnya dia tidak bisa mengikuti ya, kan pekerjaan-pekerjaan tertentu mengandung stres yang lebih tinggi. Lalu ternyata misalnya tipikalnya bukan tipikal koleris, tapi mungkin lebih ke melankolis gitu. Sehingga akhirnya mereka jadi stres di pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang harus kita pertimbangkan. Di mana ada lagi psychological test check up itu tadi ya, memeriksakan diri untuk bisa mengetahui karakternya termasuk yang mana dan apakah cocok dengan bidang pekerjaan atau mungkin pasangan yang ingin dipilih. Oke, terus apa lagi? Nggak usah mikirin diri sendiri, Fris. Iya nih, jadi kok. Karena setiap kasus itu pasti akan terbawa ke dalam diri sendiri. Iya, betul sih. Jadi kita harus punya kemampuan untuk selalu melakukan cleansing. Jadi jangan sampai masa lalu atau mungkin masa kini, masalah yang saat ini sedang dihadapi atau masa depan psikolog itu bercampur aduk dengan masalah kliennya. Iya, gitu. betul. Jadi kita harus bisa menarik batas yang jelas. Ya. Gitu, ya kan? Nah, terus apa lagi? Nah, yang jelas juga ketika kita kaitkan dengan forensik, Fris. Oh, terkait forensik. Tadi kan kita terkait klinis, lalu kemudian ternyata tidak nyaman, akhirnya jadi menimbulkan tekanan, bisa menimbulkan friksi, bisa menimbulkan konflik gitu. Nah, sekarang kalau sampai ke sebuah kejahatan, memungkinkan nggak sih ternyata tipe-tipe karakter kepribadian ini, kolerik, sanguinik, flegmatik, dan melankolik ini juga akhirnya menghasilkan sebuah tindak pidana gitu? Ya, kalau ditanya mungkin atau enggak ya mungkin aja sih Mbak gitu. Bahwa ketika mungkin ada tipe-tipe tertentu ya kepepet mau mencapai tujuannya. Dari yang selama ini kita periksa ada nggak coba? Karakter-karakter yang ternyata dia koleris banget. Iya, ya? ada lah, pasti ada Mbak.
Koleris Dia banget banyak biasanya. cari kerja, terus cari penghasilan, berusaha keras. Tapi ada yang Ya, terus kemudian terbeban dengan pekerjaan yang mulai menekan, lalu kemudian lebih baik dia pindah pekerjaan misalnya gitu ya. Atau terus kemudian ketika dia berada pada situasi yang tidak nyaman, dia akhirnya jadi baik melawan, terjadi agresi, ya, vitas yang tinggi, lalu kemudian juga mungkin terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan gitu. Jadi mungkin banget. mungkin banget ya. Oke, Mungkin. sangat memungkinkan teman-teman atau siapapun yang punya karakter kepribadian ini lalu kemudian juga terlibat di dalam sebuah tindak pidana. Oke. Lalu apa lagi yang mau kita bahas nih? Apa ya? Paling yang dari tadi kepikiran sih Mbak, sama aku, pentingnya mengetahui yang 4 hal ini gitu. Ada jenis-jenis kepribadian dengan perbedaan itu ya supaya tadi lebih mengenali diri kita sendiri kan. Jadi dengan mengenali diri kita sendiri ya kita bisa milih yang tadi pekerjaan, pasangan dan sebagainya macamnya. Kemudian bahwa kita tahu oh ternyata ada 4 jenis. Nah, berarti kita belajar yang menghargai gitu bahwa nggak semuanya jenisnya sama kayak kita. Jadi kalau ada yang beda ya tadi mesti menyesuaikan dibandingkan kita kayak menuntut dia sama kayak kita atau kita berusaha jadi kayak dia. Ya ada baiknya ketemu di tengah gitu karena emang ada berbagai jenis, nggak cuma hanya satu nih gitu. Oke. Nah, ini apabila ternyata hubungannya masih bisa dikatakan setara atau Ya. paling tidak mungkin rekan kerja atau pasangan gitu ada kesetaraan. Nah, mungkin masalah ini juga akan timbul apabila ternyata kaitannya adalah dengan orang tua dan anak. Ya, itu kadang Ayah dengan anak, ibu Ya. dengan anak gitu. Dimana ada kekecewaan apabila ternyata anak ini tidak mendapatkan profil kepribadian yang mungkin sesuai dengan si Ya. anak. Atau ibunya kecewa dengan si anak yang tidak punya profil kepribadian yang diharapkan. Atau sebaliknya dengan pasangannya. Sehingga akhirnya menimbulkan tekanan bagi si anak nih gitu. Nah, yang paling sering terjadi adalah ketika kedua orang tuanya atau salah satu kolerik, kemudian yang salah satu mungkin flekmatik yang akhirnya lebih mengalah lalu kemudian terserah ibunya misalnya, lalu kemudian memberikan tekanan kepada anaknya yang ternyata anaknya tipikalnya melankolik gitu. Ya, anggaplah misalnya ternyata si ayah flekmatik, ibunya kolerik, anaknya melankolik gitu ya. Lalu yang satu lagi sanguini, yang sanguini kerjanya kabur dari rumah, ya kan? Bodoh amat dicuek kali. Ya maaf, saya ada kegiatan yang harus dilakukan gitu. Sementara yang melankolik jadi menyerang diri sendiri, lalu kemudian tidak melakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau itu? Bagaimana teman-teman kita bisa belajar dari situ dan kemudian mengatasi hal itu, Fris? Ya pasti ya yang kayak tadi sih mungkin ya. Kalau aku mungkin akan menyarankan ya udah family therapy untuk saling mengenali ternyata anak jenisnya apa, yang ini apa, orang tuanya apa, jenisnya apa, kemudian ya diberitahukan kepada empat-empatnya gitu bahwa yang ini kecenderungannya begini. Jadi kalau misalnya yang ini kurang-kurang semangat, nggak kayak kan tadi ibunya koleris, bahwa Bu anaknya ternyata kan melankolis atau flekmatis misalnya. Jadi bahwa dia mungkin tidak seambisi ibu dulu waktu ibu muda, ya ibu mungkin harus bisa maklum terkait itu dan bahwa mungkin target pencapaian setiap orang beda, cara-cara orang juga untuk nunjukin ambisinya kan juga beda-beda, nah kayak gitu. Iya, yang jelas si ibu yang kolerik tadi gitu ya, tentu tidak boleh menggunakan cara-cara yang keras yang, ayo harus dikerjain, nggak bisa. Treatmentnya nggak bisa Nggak sama bisa, gitu karena ya. dia mungkin bisa dengan cara itu, sementara anaknya nggak bisa. Belum tentu, Jadi lebih ya. baik sang ibu ini menggunakan cara melankolik juga, artinya menggunakan cara-cara yang mengandung cara yang sensitif, memperhatikan perasaannya, kemudian mengucapkannya dengan kata-kata yang bisa diterima, lalu kemudian juga pakai nostalgia yang mengatakan misalnya, aduh nak, kamu tuh dulu anaknya begini, ya kan? Ya sekarang jadi begini nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya bisa. Nah, tadi caranya kan beda gitu. Nah, menghadapi yang si sanguini tadi, kan yang kabur tadi, gitu kan, malah dimarahin makin kabur dia, gitu. Jadi sekali lagi semoga kita semua bisa belajar dari semua percakapan KF Talks hari ini, lebih mengenali diri sendiri, lalu kemudian juga tahu apa yang mengenali diri dan mengenali sekitar, lalu kemudian juga tahu apa yang harus dilakukan apabila ternyata bertemu dengan masalah terkait dengan perbedaan tipe kepribadian ini.
lalu juga mengetahui bagaimana kita punya kesempatan untuk membentuk anak-anak dan orang-orang yang kita cintai untuk bisa lebih menyesuaikan diri dengan apa yang kita inginkan, ya. Lalu kemudian juga yang paling akhir adalah tentu saja kami berharap bahwa KF Talks bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Karena KF Talks is from us to you.